Halo teman-teman, balik lagi sama gue Rizky dari Proses Media di Arah Weekly Vlog. Gue sebelumnya minta maaf karena Arah Weekly Vlog ini belum upload lagi gitu, baru ini yang kedua. Mainly mungkin karena nothing much happen juga, gue cuma ngerjain skripsi aja selama ini, plus jaga toko juga gitu. Karena banyak hal-hal yang harus diurusin di toko gitu, karena kita mau shifting kan ke yang ditutup toko. Oleh karena itu, makanya lebih banyak episode tutup toko instead of Arah Weekly Vlog gitu. Gue juga lagi fokus ke konten tutup toko karena menurut gue konten tutup toko tuh konten yang asik gitu. Jadi kalian gue check it out gitu. Sampai gue bisa nge-figure out lagi apa yang gue mau share di channel ini gitu. Karena dari gue Renaldi sama Bima lagi, gue Renaldi sama Nopal, gue ngerasa gue yang paling culun lah, maksudnya paling gak ada kontennya gitu mau apa gitu. Tapi gue udah figure out dan kalian tunggu aja. Hari ini gue cuma pengen cerita-cerita asik aja. Gue gak mau ngebahas seminggu ke belakang, 2 minggu ke belakang, ya fuck it lah. Gue cuma pengen ngobrol aja sebenarnya, ngeluarin apa yang ada di isi pikiran gue gitu. Karena jujur semenjak semester 6 kemarin di ITB gitu. Sekarang kan gue tingkat 4 ya, semester 6 itu kan tingkat 3 berarti. Semester 6 di ITB itu gue mengalami sesuatu yang menurut gue sangat perlu gue alamin gitu. Gue sangat senang mengalami hal ini dan gue bersyukur bisa ngalamin hal ini lagi gitu. Gue menyebutnya menemukan diri gue kembali, cia. Gue ngerasa di semester 6 di ITB gue menemukan diri gue kembali. Jadi gue mungkin cerita dulu ya. Gue itu orang yang ibaratnya gak neko-neko, jujur aja. Gue juga gak tipikal yang nungguin temen, tergantung temen. Gak, gue mau ngelakuin A ya gue ngelakuin A sendiri gitu. Gue mau ke tempat A, kalau gak ada temen yang bareng ya gue tempat A sendiri gitu. Dari zaman dulu sekolah gitu. Dimana rata-rata orang-orang kalau sekolah kan biasanya kayak ke kantin aja, ke kantin gitu. Kalau misalnya mereka mau ke kantin, nunggu temennya dulu kan. Atau nunggu barengan lah gitu, baru ke kantin. Ya emang agak nggak afdol mungkin ya kalau misalnya nggak bareng gitu. Cuman dari dulu gue bukan tipe kalau orang kayak gitu. Gue mau ke kantin ya gue ke kantin sendiri. Gue belajar ya gue belajar sendiri. Gue ngerasa gue percaya sama diri gue sendiri gitu. Gue ngerasa gue percaya banget sama diri gue sendiri. Sampai kira-kira SMA. SMA tuh bener-bener menurut gue double edged sword. Jadi kayak di satu sisi lu bisa bahagia, tapi kalau lu bahagia, lu bakal kehilangan diri lu sih. Itu kacau sih menurut gue SMA itu. Gue kehilangan diri gue di SMA sih jujur. SMA adalah waktu-waktu paling hausnya gue. Gue ngerasa waktu SMA itu gue benar-benar perlu banget yang namanya validasi. Gitu. Nah untuk dapat validasi ini kan kita harus tahu ya orang itu sukanya apa sih gitu. Nah mulai dari situ gue rasa gue jadi kehilangan arah. Gue kehilangan arah banget. Satu saat lagi di kelas gue lagi ngetren main gitar gitu, gue belajar gitar gitu. Satu saat kelas gue lagi ngetren ngapain gitu. Yang penting gue dapat validasi aja gitu. Emang tai lah SMA. Tapi gue dulu nggak tahu kata-kata validasi itu sebenarnya gue nggak tahu dulu. Gue cuma ngerasa dulu gue nggak diapresiasi aja gitu. Padahal sebenarnya mungkin ya karena gue nggak bisa apa-apa juga gitu kali ya. Intinya gitu deh. Gue ngerasa dulu gue harus dapat perhatian orang gitu. Bukan perhatian sih, validasi sih. Lu mau nggak perhatiin gue juga terserah. Cuman yang penting lu tahu kalau gue tuh paling A, kalau gue tuh paling B gitu. Kayak gue harus dapat karakter itu gitu loh. Waktu gue SMA, gue ngerasanya kayak gitu. Ya itu kira-kira SMA kelas 1 sampai kelas 2 awal lah gitu. Karena kelas 2 akhir tuh gue udah mulai kembali enjoy waktu gue sendiri gitu. Nah sebelum SMA ini gue juga enjoy dengan waktu sendiri nih. Ini yang gue juga tadi kelewat nih. Jadi sebelum SMA itu gue mungkin lebih ke self-centric ya. Gue lebih ke fokus ke dalam diri gue sendiri gitu. Gue suka explore, gue suka cari tahu hal-hal unik gitu. Diri gue sendiri gitu. Gue waktu SD dan SMP gue belajar scripting, coding gitu. Sampai akhirnya SMA gue lebih milih untuk ikut arus gitu. Untuk dapat validasi orang-orang gitu. Which is menurut gue itu berat banget sih.
Tapi gue nggak menyesali itu sih, karena itu suatu life lesson yang menurut gue once in a lifetime lu bisa dapet itu sih. Dan gue bersyukur bisa dapet itu. Dari situ gue ngerasa kayak ini bisa nih gitu loh, itu bisa tuh, itu bisa tuh gitu. Set gue ngerasa kayak gue bisa melakukan apapun. Tapi pada akhirnya gue tuh jack of all trade, master of none gitu. Jadi gue nggak punya satu hal yang benar-benar gue bisa gue banggakan lah ibaratnya. Itu SMA tuh. Gue benar-benar nggak punya hal yang bisa gue banggakan. Nah, puncak amarah gue itu atau gelora ini tuh puncaknya di dan mulai downfall ya di saat ujian. Gue tuh dari dulu tipikal orang yang kompetitif masalah nilai, karena gue datang dari SMP yang menurut gue itu bagus banget. Jadi gue datang dari SMP Al-Azhar 8 Bekasi. Itu dulu zaman gue nomor satunya Jawa Barat. SMP itu tuh orang-orang di dalamnya itu mungkin nyeleneh lah ibaratnya, tapi mereka tuh pinter-pinter banget. Gue harus akuin mereka pinter-pinter banget, walaupun akhlaknya minus atau ya swasta bin swasta lah menurut gue. Tapi mereka tuh pinter-pinter, harus dipungkiri gitu. Nggak bisa dipungkiri gitu, harus diakuin. Tapi mereka juga nggak baperan gitu, dalam arti kata selama waktu gue di Al-Azhar 8 kompetitif tuh udah biasa gitu loh, kompetitif nilai gitu loh, kayak lu berapa gitu ya, which is ini gue pelajarin bahwa hal seperti ini tuh gak lumrah gitu di luar gitu. Jadi semangat kompetitif itu masih ada di gue gitu waktu gue nyampe SMA. Termasuk sama Nopal tuh, gue satu sekolah sama Nopal, satu kelas bahkan gue sama Nopal. Dulu kita sering kayak ledek-ledekan gitu, kayak lu tolol banget lu nilai cuma segini, orang digampang aja gitu. Iya anjir, gue salah nih di sini nih. Aduh, next time I got you lah gitu maksudnya. Ya biasa aja gitu. Nah di SMA nih. Gue SMA di sekolah SMA Negeri 14 Jakarta. Ya, it's far right dari SMP gue Bekasi ke Jakarta. Dan obviously swasta ke negeri gitu. Jadi gue dapet banyak banget culture shock. Gue dapet banyak banget pandangan yang berbeda gitu loh. Karena anak Al-Azhar itu kan kemungkinan besar profilnya hampir-hampir sama ya. Kalau negeri kan lebih beragam gitu. Mulai dari hobinya mungkin, mulai dari gaya hidupnya, kelas ekonomi, dan lain-lain lah. Gue dapat banyak pandangan, sudut pandang ketika gue di SMA negeri gitu. Which is good menurut gue. Terus kesamping dari apa yang udah gue ceritain sebelumnya ya. Nah, di sini gue ngerasa kompetitif banget gitu, dan gue pengen nilai gue di atas yang lain gitu. Gue tuh selalu pengen di atas yang lain. Gue selalu pengen di atas yang lain gitu. Gue selalu pengen di atas yang lain, dan pada akhirnya gue stres sendiri. Gue stres sendiri karena yang lain nyontek anjir, yang lain kerja sama, dan gue sendiri awalnya gitu kayak tai lah fuck. Gue nggak bisa ngalahin lu gitu loh. Walaupun gue dapet waktu itu nilai kayak 93, 95 gitu. Tapi ketika yang lain nyontek dapetnya 96, 97 gitu, gue ngerasa kayak anjir gue kalah cok gitu. Gue ngerasa kayak gitu tuh, gila. Itu bener-bener utterly defeated. Gue ngerasa kayak itu bad after taste banget lah. Maksudnya gue nyampe rumah gitu, dapat hasil ujian kayak gitu, kayak gimana caranya. Nah ini nyambung sama yang pertama gue bilang tadi, gimana caranya gue bisa diakuin kalau misalnya gue aja nggak bisa nyampe atas gitu loh. How gitu loh, gue ngerasa nggak bisa anjir. Dan gue berkali-kali bertarung sih, gue berkali bertarung dengan diri gue sendiri dan dengan orang lain, dan dengan keadaan gimana caranya gue bisa nyampe atas tapi gue tetap stay true to myself gitu. Nggak bisa. Nggak bisa. Ada kala-kalanya gue bener-bener frustrated gitu, dan gue ngerasa kayak ya udahlah, 1 nomor 2 nomor gue minta orang, I guess nggak masalah. Mereka pun melakukan hal yang ini gitu. Jadi kayak ya I guess kalau 1 nomor ini gue anulir, 1 nomor lu anulir, nilai masih tinggian gue anyway gitu kan. Fuck it. Bener-bener fuck up time sih menurut gue. Wild time sih menurut gue di situ. Semenjak saat itu gitu loh, gue cukup ada di, ya bisa dibilang beberapa yang di atas lah gitu. Ya obviously gue masih kalah sama kalau di meme tuh yang
highlighter spammer girl gitu yang nge-spam highlighter di di catatan-catatannya. Gue masih kalah sama orang kayak gitu karena gue nggak rajin. Gue tipikal orang yang kayak gue nggak nulis, nggak nyatet, nggak apa, di kelas yang penting gue merhatiin, gue ngerti, ujian gue baca dikit, kelar, kita ujian kelar gitu loh. Nah dari situ gue mulai kayak gue mulai FOMO tuh dari situ tuh. SMA tuh gue FOMO banget gitu loh. Jadi gue stres bukan karena gue nggak bisa ujiannya gitu dan gue takut sama ujiannya, enggak. Gue stres karena ketika sama ujian gue stres gitu. Stres karena kayak kira-kira lu tahu nggak ya apa yang gue nggak tahu gitu loh, atau kira-kira gue miss something gak ya gitu, sehingga lu tahu gue nggak tahu gitu loh. Itu gue bener-bener mungkin gue bisa bilang 90% dari energi gue beralihnya ke situ gitu loh. Which is itu menurut gue gila, wild time sih menurut gue. Itu wild time sih menurut gue. Gue nggak akan mau ngulangin itu lagi sih. Mungkin buat lu pada ngerasa hal-hal kayak gini tuh nggak begitu penting ya, tapi buat gue itu penting banget. Ini mungkin gue agak naikin dikit deh. Nah, kayak lebih enak gak sih? Kasihin lah ya. Also, alright. Nah menurut gue itu well times banget gitu. Gue ngerasa gue nggak dapet apa-apa di situ, nyampe atas juga enggak. Tapi FOMO-nya nggak bisa hilang. Sama satu lagi, gue tuh kan di Bekasi ya, dan teman-teman gue rata-rata di Jakarta. Ya gue ngerasa detach aja gitu, jadi dalam arti kata gue harus pulang cepet waktu itu. Jadi either gue pulang cepet atau gue macet dan nyampe rumah tuh baru maghrib ke atas gitu. Dan which is gue nggak mau hal itu terjadi, karena ada pembangunan LRT waktu itu kan. Jadi tol Jakarta Cikampek tuh dari Halim tuh macetnya setengah mati kalau sore. Gue harus lewat Becakayu, tapi gue nggak selamanya bisa lewat Becakayu karena ada ganjil genap. Begitu juga ketika gue udah mulai naik transportasi umum. Gue nggak bisa lama-lama di sekolah karena gue harus nyegat bis TJ. Dulu TJ yang ke Sumarekon tuh nggak sebanyak sekarang mungkin ya. Gue kebetulan depan sekolah gue langsung halte bis BNN gitu kan, dari BKN gue langsung ke BNN, dari BNN ke Sumarekon. Permasalahan ya kalau gue telat dikit, halte BNN-nya tuh udah penuh sama orang yang mau ke Bekasi Barat atau Bekasi Timur, karena dulu halte BNN-nya kecil. Kalau sekarang halte BNN kan udah gede tuh, nyambung sama LRT. Kalau dulu tuh kecil banget. Pernah tuh nganternya sampai tangga gitu, pernah. Dan kalau gue telat dikit, obviously gue bakal ketinggalan bis atau nggak muat kan, dan gue harus nunggu lagi. Dan di bisnya itu capek banget karena gue harus berdiri gitu. Jadi gue nggak mau telat gitu loh. Gue nggak mau. Kadang kan jam 3 tuh gue udah siap-siap bisa buat pulang gue gitu loh. Kan gue kelarnya jam 3 ya. Sedangkan teman-teman gue punya kehidupan mereka gitu. Sebagai anak SMA aja gitu. Main ke rumah siapa, which is gue kehilangan itu gitu loh. Gue ketinggalan itu dan gue selalu FOMO jadinya. Gue ngerasa kayak banyak yang gue nggak tahu gitu loh. Nah FOMO-nya ini nggak hilang gitu loh. Semenjak mengejar validasi ini, kan gue bilang tadi mengejar validasi ini nggak begitu bergairah lagi ketika gue udah masuk semester 2 kelas 11 ya. Nah tapi FOMO-nya ini nggak hilang gitu. Orang tuh lagi ngapain sih, lu mau ngapain, gue ikut dong, lu mau mana, gue ikut dong gitu. It's just getting a lot bigger gitu. Which is, jujur gue frustrated banget sih sama itu. Menurut gue it's not a good thing. It's not really a good thing menurut gue. It's a bad thing. Evil. Dan itu berlanjut waktu kuliah juga kayak gitu gue waktu kuliah tapi mungkin karena COVID ya, jadi gue lebih terisolasi gitu. Waktu COVID aja gue masih FOMO loh sebenarnya, jujur aja. Teman-teman gue ngapain, gue akhirnya ngapain, ikut mereka. Teman-teman gue lagi main kripto waktu itu, gue ikut main kripto sampai gue tahu kripto haram. Gue nggak bisa fokus ke diri gue gitu, jadi nggak ada self build up di situ, sehingga gue nggak berkembang dengan apapun gitu. Gue masuk kuliah gue ngerasa gue nggak punya apa-apa gitu loh. Beda dengan teman-teman gue yang di ITB. Makanya di sini gue bilang gue menemukan diri gue lagi di ITB, karena semenjak gue masuk ITB, gue akan bahas ini di episode lain ya, tapi intinya I'm not the top dogs anymore gitu kan. Jadi kayak gue bener-bener terpukul realita lah intinya. Kalau gue tuh bukan siapa-siapa,
kalau ngejar validasi itu nggak ada gunanya gitu. Intinya di semester 6 gitu. Ya, gue bahas semester 5 bentar deh. Semester 5 itu wild times. Menurut gue itu it's very very happy times buat gue di kuliah. Menurut gue salah satu waktu paling happy lah semester 5 gitu. Karena gue sama teman-teman jurusan gue tuh banyak nongkrong sana, nongkrong sini, ngerjain tugas di sana, ngafe di sana, ngafe di sini. Bener-bener every day is colorful day gitu menurut gue. Nggak ada miss lah, nggak ada yang kurang gitu, nggak ada. Main bulu tangkis, main apa segala macem, orang-orang pada pengen ke kosan gue gitu, karena biasanya kosan gue jadi base camp. Nah, di saat-saat itu gitu, jujur gue ngerasa hidup tuh asik banget gitu. Sampai I fell in love with a girl. Ini tai sih. Ini benar-benar tai sih. Jadi somehow I fell in love with one of my classmates gitu. I shouldn't say her name. I shouldn't say also her characteristics and stuff. But it's one of my classmates gitu. She's so gorgeous that I really felt I love her gitu. Jadi dulu sampai di mana gue tuh kan susah suka sama orang ya. Tapi by the time gue suka sama orang, it's down there gitu loh, kayak it's really deep gitu for me. And it's so hard to get rid of the feelings gitu. Tapi ya berbagai batasan gak bisa gue lewatin. Mungkin gue juga gak bisa, ya it just can't gitu kan, gitu loh. Nah di situ gue ngerasa kayak bener-bener gue bukan stres ya, kayak apa ya? Gue bener-bener gak semangat banget gitu. Gue gak semangat menjalani macem-macem, gak semangat gue yang tadinya pulang kuliah gue main sana sini, itu gue langsung pulang, gue langsung tidur dengerin lagu Linkin Park gitu kan. Gue bener-bener lost myself there gitu. Sebenarnya bukan lost myself di situ, gue udah kehilangan diri gue semenjak gue SMA. Tapi di situ gue bener-bener sadar kalau gue kehilangan diri gue. Gue bener-bener sadar kalau misalnya anjir gue tuh siapa ya gitu loh. Gue tuh apa sih gitu loh. Itu gue udah bener-bener bener-bener hilang gue nggak tahu gue siapa. Gue ngerasa kosong gitu. Gue ngerasa selama ini yang gue happy dengan lifestyle happy dan bareng teman-teman segala macam itu nggak ada gunanya, karena at the end of the day gue nggak tahu diri gue siapa gitu. Itu gue nyesel banget gitu loh. Sampai gue pelan-pelan membiasakan hidup sendiri lagi gitu. Gak bergantung sama teman, gue gak harus ketemu temen gitu, kayak gue membiasakan hidup gue sendiri lagi gitu. Sampai gue inget gue ketemu Nopal gitu. Sebenarnya gue udah pernah ketemu Nopal sebelum ini, cuman gue jarang lah komunikasi sama Nopal karena gue punya teman sendiri kan. Cuman semenjak gue benar-benar malas ke kampus, bukan malas ke kampus sih, gue ke kampus mulu malahan. Gue di sekre kadang kan ngerjain magangan dan lain-lain. Tapi maksudnya malas berlama-lama bersama teman kampus gitu loh. Bukan malas ke kampus, sorry, gue gak bolos ya. Malas berlama-lama bersama teman kampus karena gue bakal keingetan si cewek tadi itu gitu. Gue akhirnya lebih sering ke kosan Nopal. Atau gue ngajak Nopal ke kosan gue. Gue bener-bener lebih sering ke dia gitu loh. Dan sama teman gue yang lama juga namanya Vino sama Dava gitu. Ya tapi sama Dava jarang lah, sama Vino lebih sering. Gue lebih sering sama mereka berdua gitu. Sekarang Vino di Deloitte, BTW dia pinter banget, IPK-nya 3,99, SBM ITB. Itu orang pinter banget. Bersama mereka gitu, gue ngerasa kayak gue menemukan diri gue lagi yang SMP gitu, pelan-pelan. Gue pelan-pelan bisa fokus ke diri gue sendiri, gue pelan-pelan bisa nemuin the enjoyment of being alone again. Gue pelan-pelan, kalau diinget-inget sih, gue pelan-pelan bisa menemukan diri gue sendiri sih. Gue bisa menemukan diri gue kembali sih pelan-pelan. Sorry for being dramatic here, tapi gue bukan melebih-lebihkan, tapi ketika gue ingat-ingat ini, it's really deep for me. It's really deep for me to find out myself again gitu, to reunite with my old self gitu, to get rid of the things that nggak berguna banget, FOMO-FOMOan,
banyakin temen segala macem, vibing with all the other guys. Nggak berguna sih, itu semua nggak berguna. Tapi gue nggak nyesel karena hal itu. Gue nggak akan nyesel. Kenapa? Karena gue ngerasa itu penting gitu. Gue nggak akan dapat valuable lesson ini kalau gue nggak melewati itu gitu. Sampai sekarang gue akhirnya bisa fokus ke diri gue sendiri. Gue nggak terkungkung dunia luar. Gue nggak FOMO. Gue bisa fokus ngebangun apa yang gue sama tim gue coba untuk bangun gitu. Gue punya tujuan gue sendiri. Gue punya apa yang gue impikan gitu. Gue pengen ngebawa diri gue, keluarga gue, teman-teman gue, dan orang sekitar gue ke satu titik di mana proses media ini arahnya ke sana. Tim kita mau ke sana. It doesn't matter teman gue udah achieve apa. Gue stay true to myself. Dan gue udah nggak perlu validasi lagi. Gue akan bahasin di video yang ITB lagi yang nanti. Tapi gue ngerasa gue udah nggak perlu di atas. Gue malah seneng jadi orang yang paling bawah di antara orang-orang lain, karena itu artinya gue bisa belajar dari mereka. And I found myself back. It's a good thing. I'm very happy with that I found myself back. It's a tremendous thing for me. And I guess you guys should too. Getting rid of that old self that menurut gue nggak penting lah, dengan foya-foya dan lifestyle nggak jelas itu, which yang gue sering lihat di orang-orang seumuran gue melakukan hal itu. Sampai sini dulu aja curcol nggak jelas gue. Gue pengen bikin seri perubahan diri gue dari ITB, bagaimana ITB mengubah di hidup gue, which is gue seneng banget, gue bersyukur banget bisa masuk ITB walaupun dengan berbagai plus minus kampusnya lah ya. Tapi gue berterima kasih banget sama lingkungan itu. I really love it. I really love that place. Udah 20 menit. Thank you. See you. Gue dari Rizky lagi. Lu sih. Gue Rizky dari Proses Media. Gue take a step. Thank you.